Dan tentunya ada tambahan lagi bagi para pejuang gangguan asam lambung ketika makan di atas jam 9 malam. Itu misal kita makannya di jam setengah 10 malam. Itu kita baru boleh bisa tidur ketika jam setengah 12 malam. Karena kita harus mengambil 2 jam setelah makan. Dan jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari teman kita, tentunya pejuang gangguan asam lambung juga. Dan ini mungkin pertanyaannya juga mewakili dari pertanyaan teman-teman para pejuang asam lambung, yaitu adalah, bahayakah pejuang asam lambung makan malam di atas jam 9 malam? Saya akan menjawab itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Makan malam di atas jam 9 yang saya tahu adalah tidak disarankan. Baik para pejuang asam lambung ataupun untuk semua orang, itu tidak disarankan makan malam di atas jam 9 malam. Jadi orang normal, orang sehat pun juga tidak disarankan. Para pejuang asam lambung juga tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Yaitu karena yang saya tahu adalah efek panjangnya untuk kesehatan tidak baik. Dan tentunya ada tambahan lagi bagi para pejuang gangguan asam lambung ketika makan di atas jam 9 malam. Itu misal kita makannya di jam setengah 10 malam. Itu kita baru boleh bisa tidur ketika jam setengah 12 malam. Karena kita harus mengambil 2 jam setelah makan. Dan jam setengah 12 malam itu sudah sangat kemalaman. Dan itu akhirnya akan merusak kualitas tidur kita. Dan ujungnya itu akan menghambat pemulihan gangguan asam lambung kita itu sendiri. Jadi tidak disarankan untuk makan di atas jam 9 malam. Yang aman yaitu adalah yang saya tahu, masukan dari tabib yang pernah menangani saya dan juga dari dokter yang saya simak adalah, kalau dari tabib jam 5 atau jam 6 sore, ada juga dari dokter yang bilang jam 5 atau jam 6, dan juga dokter ada yang bilang juga jam 7. Itu yang paling aman. Di jam 8 itu sudah tidak disarankan. Jadi yang paling akhir adalah jam 7 malam. Itu selambat-lambatnya adalah jam 7 malam. Jam 7 itu harusnya kita sudah selesai, bukan baru mulai, tapi jam 7 harusnya sudah selesai makan malam. Kita tinggal sesuaikan dengan jam tidur kita. Misal kita tidurnya terbiasa jam 8, maka jam 6 sore kita sudah harus selesai makan yang terakhir di hari itu. Atau kalau kita tidurnya jam 9, maka yang paling akhir yaitu adalah jam 7. Jadi jam 7 kita sudah harus selesai makan yang terakhir di hari itu. Muncul pertanyaan berikutnya biasanya gini, terus bagaimana untuk para pejuang gangguan asam lambung yang terakhir makan jam 7 dan jam 9 sudah mau tidur, tapi diserang rasa lapar, pada akhirnya nggak bisa tidur? Itu solusinya adalah, kalau saran saya adalah yang pertama, kita bisa minum air tajin. Itu insya Allah bisa menahan rasa lapar. Dan air tajin juga bisa menenangkan kita. Pada akhirnya kita bisa mudah tidur, justru kita akan untung. Atau bagi teman-teman yang sudah terbiasa meminum racikan padi Garut, itu nggak masalah, teman-teman minum itu saja, insya Allah juga bisa menahan rasa lapar. Padi Garut juga banyak yang cocok, yang saya tahu juga banyak yang cocok. Saya pernah mencoba beberapa kali, tapi saya tidak rutin. Yang saya rutin adalah air tajin. Tapi bagi teman-teman yang nggak mau ribet, semua itu nggak mau ribet, nggak mau bikin air tajin, nggak mau bikin racikan padi Garut, teman-teman bisa minum madu dikasih air hangat. Insya Allah juga bisa menahan rasa lapar. Yang berikutnya solusinya adalah ketika makan yang terakhir di hari itu, kita bisa menambahi porsi kita. Porsi makan kita tambahi. Tapi kita tambahinya sedikit saja, bukan ditambahi banyak. Enggak, kalau ditambahi banyak malah kita repot sendiri. Kita tambahi porsinya sedikit. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah ketika di 2 jam setelahnya kita belum diserang oleh rasa lapar, karena kita tambahi porsinya tadi. Insya Allah seperti itu. Jadi sekali lagi, para pejuang asam lambung tidak disarankan untuk makan di atas jam 9 malam. Saya kira itu. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.